Dahulu kala, hiduplah seorang gadis kecil yang cantik bernama Mowena yang tinggal di Pulau Motunui bersama keluarganya. Bahkan ketika dia masih kecil, dia sangat menyukai laut. Dia senang mendengarkan cerita dari Nenek Tala. Cerita yang paling disukai Mowena adalah tentang manusia setengah dewa bernama Maui yang telah mencuri jantung pulau induk Te Fiti. Menurut Nenek Tala, Maui merusak keseimbangan alam dengan mencuri jantung pulau induk. Ayah Mowena, kepala suku Tui, percaya laut itu berbahaya. Penduduk pulau dilarang berlayar melewati terumbu karang. Tetapi Moana kecil merasakan hubungan yang kuat dengan lautan beserta semua makhluk yang berada di dalamnya. Dia selalu ingin membantu makhluk laut. Dan ternyata laut memperhatikan sehingga memberi Moana hadiah khusus. Ketika kepala Tui membawa Moana, dia menjatuhkan hadiah itu. Saat Moana tumbuh, dia bekerja keras untuk membantu memimpin rakyatnya dan mengikuti aturan ayahnya. Nenek Tala berharap agar Mowena melakukan perjalanan melintasi lautan, menemukan Maui, dan memulihkan hati Te Fiti. Jadi, dengan hati yang aman di dalam kalungnya, Mowena berlayar. Namun berlayar di lautan terbuka bukanlah hal yang mudah bagi Mowena terutama saat badai melanda. Moana dan kapalnya terdampar di pulau yang jauh ketika dia bertemu Maui si setengah dewa. Dia tidak seperti yang diharapkan Moana. Maui mencuri perahu Moana. Tetapi ketika dia mencoba untuk berlayar, lautan memastikan Moana pergi bersamanya. Laut ingin mereka bekerja sama. Maui berjanji akan membantunya mengembalikan hati Te Fiti hanya jika Moana membantunya menemukan pancing ajaibnya. Tapi pertama-tama, mereka harus melewati Kakamura, pasukan bandit liar berpakaian kelapa. Kemudian, mereka harus terjun ke Lalotai, alam monster. Berpikir cepat, Moana menipu Tamatoa, monster kepiting dan dia dan Maui mengambil kail yang hilang. Sepanjang jalan, Maui mengajari Moana cara menemukan arah menggunakan matahari, bintang, bulan, dan arus laut untuk bernavigasi. Dan ketika perjalanan menjadi terlalu sulit, roh nenek Tala kembali. Ketahuilah siapa dirimu yang ditakdirkan, roh nenek berkata pada Moana. Ketika Moana dan Maui akhirnya mencapai Te Fiti, ibu pulau itu telah pergi. Sebaliknya, ada monster lava bernama Teika. Maui dan Moana mencoba segalanya, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Teika. Kemudian Moana punya ide, memanggil semua keberaniannya. Moana memberikan hati kepada Teika, dan Teika teringat akan siapa dia seharusnya. Dia adalah Te Fiti. Dengan jantungnya yang dipulihkan, Te Fiti bersemi kembali. Dunia kembali seimbang. Moana dan Maui mengucapkan selamat tinggal. Perjalanan mereka bersama pun selesai. Maui berubah menjadi elang dan terbang menjauh. Sudah waktunya Moana kembali ke bangsanya. Dia adalah seorang putri, pemimpin, dan pencari jalan. Dialah Moana. Pada suatu hari yang cerah, seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa melihat taman yang indah. Sang semut menyapa binatang-binatang di taman itu. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Semut itu mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat di mana ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa dirinya binatang paling hebat. Si kepompong hanya diam mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan-jalan di taman itu. Karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur itu membuat semut tergelincir dan terjatuh ke dalam genangan lumpur tersebut. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan lumpur. Dia berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku. Aku hampir tenggelam, tolong. Tolong. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian, kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting dan menurunkannya di tempat aman. Sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu yang baik hati karena telah menyelamatkan nyawanya. I am emoji kupu. Kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan.
Di sebuah hutan yang hijau dan subur, tinggallah sebuah koloni semut yang rajin bekerja. Mereka bekerja keras setiap hari, mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin yang akan segera tiba. Salah satu semut yang paling rajin adalah si semut rajin. Namun, di seberang koloni semut tersebut, tinggallah sebuah rumput yang berjuluk rumput malas dan di sana tinggal si belalang malas. Si belalang malas tidak suka bekerja, ia lebih suka bermalas-malasan di bawah sinar matahari dan menyanyikan lagu-lagu yang menyenangkan. Ketika musim dingin mulai mendekat, si semut rajin dan semua semut lainnya semakin giat dalam mengumpulkan makanan. Mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan banyak makanan untuk bertahan hidup selama musim dingin yang keras. Namun, si belalang malas hanya tertawa-tawa dan mengatakan bahwa dia akan menikmati hari-hari yang menyenangkan tanpa harus bekerja keras, seperti semut-semut itu. Dia merasa bahwa tidak perlu khawatir tentang musim dingin karena musim itu masih lama. Namun, ketika musim dingin tiba, semut-semut itu memiliki banyak makanan tersimpan untuk bertahan hidup. Mereka bisa melalui musim dingin dengan nyaman dan aman di dalam sarang mereka. Sementara itu, si belalang malas, yang tidak mengumpulkan makanan sama sekali, segera kehabisan makanan dan kelaparan. Dia meratapi kebodohannya dan menyadari bahwa kerja keras dan persiapan adalah kunci untuk bertahan dalam situasi sulit. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kerja keras, persiapan, dan tanggung jawab adalah kunci untuk mengatasi rintangan dan mencapai kesuksesan. Selalu berusaha untuk bekerja keras dan bersiaplah untuk masa depan yang tidak pasti. Pesan moral tentang pentingnya kerja keras, persiapan, dan tanggung jawab. Ingatlah selalu untuk menjadi seperti si semut rajin yang selalu bekerja keras dan bertanggung jawab. Di sebuah kebun yang indah, hiduplah sekumpulan bunga-bunga kecil yang ceria dan ramah. Mereka tinggal di sebuah taman yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan sungai kecil yang mengalir dengan jernih. Setiap hari, bunga-bunga kecil ini bermain dan bernyanyi bersama, membawa sukacita bagi seluruh taman. Bunga-bunga kecil merasa sedih karena air makin berkurang dan mereka mulai layu. Tidak ingin melihat teman-temannya sedih, bunga mawar yang paling bijaksana mengumpulkan semua bunga-bunga kecil dan berkata, "Teman-teman, kita harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan taman kita. Kita harus mencari sumber air yang baru." Tanpa ragu, bunga-bunga kecil pun bersama-sama memulai petualangan mereka. Mereka menjelajahi setiap sudut taman, mengikuti jejak-jejak kecil dan mencari petunjuk tentang sumber air yang baru. Selama perjalanan mereka bertemu dengan berbagai makhluk kecil seperti kupu-kupu, kumbang, dan burung-burung kecil yang membantu mereka dengan senang hati. Mereka juga melewati berbagai rintangan seperti bebatuan besar dan semak belukar yang lebat. Akhirnya, setelah beberapa hari perjalanan, bunga-bunga kecil menemukan mata air yang segar dan mengalir dengan deras di ujung kebun. Mereka dengan cepat kembali ke taman dan menyiram tanah yang kering dengan air yang baru mereka temukan. Dengan bantuan mata air baru itu, taman pun kembali hidup dan hijau seperti semula. Bunga-bunga kecil bersyukur karena mereka telah bekerja sama dan melewati petualangan yang penuh tantangan bersama-sama. Dari petualangan ini, mereka belajar bahwa dengan kerjasama dan tekad yang kuat, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Dan sejak saat itu, mereka menjadi lebih kuat dan lebih dekat sebagai teman-teman yang saling mendukung. Pesan moral, ingatlah selalu untuk berani dan saling membantu karena bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Di suatu kebun, ada pohon apel yang selalu berbagi buahnya dengan seorang anak kecil. Anak itu sering bermain di bawah pohon dan menikmati apel-apel manis. Namun, seiring waktu, anak itu tumbuh dewasa dan jarang mengunjungi pohon lagi. Saat anak itu datang untuk meminta kayu, pohon apel memberikannya tanpa ragu. Begitu seterusnya, pohon apel memberikan apapun yang bisa diberikannya, hingga ia hanya menyisakan batang tua. Pada akhirnya, anak itu yang sudah tua kembali, dan pohon menyambutnya, meski hanya bisa memberinya tempat untuk duduk. Pesan moral: kasih sayang sejati adalah memberi tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan.